Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Fasad Ulum dengan NIM A7102100043. Di sini saya akan mempresentasikan pembelajaran dan asesmen pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan menengah. Nah, masuk ke latar belakang. Latar belakang itu sendiri yaitu asesmen dalam pembelajaran adalah suatu proses atau upaya untuk memperoleh sejumlah informasi mengenai perkembangan peserta didik selama kegiatan pembelajaran sebagai bahan dan pengambilan keputusan oleh pendidik untuk mengetahui dan memperbaiki proses maupun hasil belajar peserta didik. Untuk asesmen ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi siswa sebelum dan setelah pembelajaran. Kemudian ada prinsip pembelajaran itu sendiri merupakan proses interaksi antara murid, guru, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran juga dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik sesuai kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Dan juga pembelajaran harus relevan, yang dimana yaitu dirancang sesuai konteks kehidupan dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Kemudian prinsip dari asesmen yang pertama yaitu merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik. Kemudian asesmen juga dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Dan juga asesmen dapat berupa asesmen formatif yang dimana bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar itu sendiri. Yang kemudian ada tujuan pembelajaran itu sendiri, yaitu tujuan disusunnya dengan memperhatikan evidence atau bukti-bukti yang dapat diamati dan diukur pada murid sehingga murid dapat dinyatakan mencapai suatu tujuan pembelajaran itu sendiri. Dan tujuan pembelajaran adalah deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu yang pertama pengetahuan, kedua keterampilan, dan sikap yang diperoleh oleh murid dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Kemudian alur-alur pembelajaran itu sendiri, yaitu yang pertama adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir. Dan alur juga disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan di hari ke hari untuk mengukur capaian pembelajaran itu sendiri. Dan fungsi alur pembelajaran itu sendiri adalah sebagai panduan guru dan siswa untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir fase. Kemudian bagaimana pengolahan dan pelaporan hasil asesmen. Pengolahan itu sendiri, hasil asesmen dapat diolah dengan melakukan analisis baik secara kuantitatif atau kualitatif. Nah, guru melakukan analisis data kualitatif yang diperoleh dari hasil pengamatan atau rubrik, sedangkan kalau data kuantitatifnya berupa angka-angka. Dan untuk refleksi dan tindak lanjut pada pembelajaran asesmen, yaitu proses evaluasi dan perbaikan yang dilakukan oleh pendidik, kepala sekolah, pengawas, dan peserta didik setelah melalui tahap pembelajaran dan asesmen. Nah, pengolahan dan pelaporan hasil asesmen itu sendiri ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama tahapan implementasi, yang dimana kurikulum merdeka sesuai dengan kesiapan pendidik dan kesatuan pendidikan dapat beragam, namun ada beberapa langkah umum yang harus diikuti. Berikut adalah tahapan implementasi kurikulum merdeka sesuai dengan kesiapan pendidik dan satuan pendidikan. Pengantar rancangan implementasi kurikulum merdeka. Tahap ini bertujuan untuk memberikan pemahaman awal tentang kurikulum merdeka kepada pendidik dan satuan pendidikan.
Kemudian ada memahami kerangka teori implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Nah, pada tahap ini pendidik dan satuan pendidikan perlu memahami konsep-konsep dasar dan prinsip-prinsip kurikulum Merdeka. Kemudian cara menerapkan pendekatan sistem ekologi dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Pada tahap ini melibatkan penerapan pendekatan sistem ekologi dalam pembelajaran dan asesmen. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.